Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda S. Oktavia, NIM 2519132 dari kelas PTIK 4D. Baik, di sini saya akan membacakan hasil UAS sistem terdistribusi saya, yaitu materinya tentang perkembangan terupdate security sistem terdistribusi. Baik, yang pertama ini tentang perkembangan kebutuhan keamanan dari tahun 1965 sampai tahun 1975, dari tahun 1975 sampai tahun 1989, dari tahun 1990 sampai tahun 1990. Selanjutnya yaitu 4 prediksi isu tren keamanan siber 2021 sampai data Semapai Cloud. 1. Semakin banyak data pribadi yang tersebar. Palo Alto memprediksi data pribadi akan semakin banyak tersebar pada tahun 2021. Berdasarkan kajian yang dilakukan, hal ini berdasarkan tren traveling pasca pandemi. Hal ini karena ketika banyak orang melakukan perjalanan, beberapa negara tertentu akan membuat banyak data harus dibagikan, dari mulai nama, alamat, lokasi, hingga riwayat kontak orang yang melakukan perjalanan tersebut. Yang kedua yaitu tentang kesiapan untuk menghadapi 5G. Jaringan 5G saat ini telah diadopsi oleh beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, hingga Amerika Serikat. Penggunaan 5G ini pun mengakselerasi peluncuran jaringan besar-besaran di banyak negara karena industri telekomunikasi akan berupaya untuk menyediakan layanan baru untuk pelanggan individu dan organisasi. Baik, selanjutnya yang ketiga, WTH akan terus dilakukan. Pandemi COVID-19 saat ini mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan dari rumah, yang kemudian mendorong transformasi digital. Sains mengatakan pengalaman menerapkan kerja dari rumah selama 8 bulan terakhir membuat banyak perusahaan memikirkan cara agar karyawan mereka tetap aman bekerja dari rumah. Maka mendukung hal tersebut, salah satu teknologi yang diterapkan adalah cloud computing. Yang keempat yaitu tentang penetrasi cloud meningkat. Perpindahan besar-besaran ke cloud computing tidak lagi dilakukan hanya untuk mendukung tugas mendasar seperti email. Banyaknya kegiatan yang divirtualisasikan pada 2021 mendatang mendorong perusahaan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap sistem keamanan di lingkungan cloud yang digunakan. Kontrol keamanan jaringan memang menjadi komponen penting untuk mendukung keamanan cloud, tetapi perusahaan juga perlu memperkuat kontrol keamanan ini dengan lapisan tambahan. Baik, selanjutnya yaitu tentang ancaman dan serangan. Tujuan utama dari sebuah keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses. Selanjutnya itu ancaman keamanan. Lihat KG mengambil informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses. Tampering, pengubah informasi secara ilegal, vandalisme, gangguan operasional sistem tertentu. Selanjutnya, serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang disamakan secara ilegal. Baik, selanjutnya itu tentang ancaman dari mobil kode. Mobil kode yaitu kode yang di-load ke sebuah proses dari remote server dan dijalankan secara lokal. Contoh, kode Java Applet. JVM Security. Setiap lingkungan eksekusi Java, mobil kode diatur oleh Security Manager. Contoh, applet tidak diizinkan menulis membaca file lokal. Mobil kode yang di-download disimpan secara terpisah dari kelas lokal untuk menghindari penimpaan. Byte kode dicek untuk validasi. Tunggu luar, ini jangan. Selanjutnya itu adapun bentuk perancangan yang aman adalah sistem yang aman adalah 1. Rancangan harus mengikuti standar yang ada. 2. Mendemokan validasi melawan ancaman yang diketahui.
3. Melakukan audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. 4. Adanya keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Layanan keamanan menurut definisi Yoshi yaitu 1. Akses kontrol, yaitu perlindungan terhadap pemakaian tak legal. 2. Yaitu authentication, yaitu menyediakan jaminan identitas seseorang. 3. Confidentiality, yaitu perlindungan terhadap menggunakan identitas tak satu. 4. Integrity, yaitu melindungi dari pengubahan data yang tak legal atau non-repudiation, yaitu melindungi terhadap penolakan komunikasi yang sudah pernah dilakukan. Selanjutnya itu tentang perancangan sistem yang aman. 1. Bertujuan mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Itu 1. Tentang rancangan mengikuti standar yang ada. 2. Mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. 3. Audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Beberapa rancangan yang buruk. 1. Antarmuka dibuka. 2. Jaringan tidak aman. 3. Membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia. 4. Algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. 5. Penyerang memiliki akses ke sumber. Selanjutnya itu meminimalkan komputer yang menjadi implementasi sistem. Selanjutnya itu tentang metode penyerangan. Yang pertama itu FS dropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua masquerading, yaitu mengiriman atau menerima pesan menggunakan ide memiliki user lain. Selanjutnya itu tentang message sampling, yaitu mencatat penangkapan pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Selanjutnya itu tentang replaying, menyimpan pesan yang dia tangkap untuk pemakaian berikutnya. Selanjutnya itu denial of service, yaitu membanjiri saluran sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Baik, selanjutnya itu tentang teknik keamanan. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Yang kedua itu tentang algoritma enkripsi modern menggunakan kunci key. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. Selanjutnya itu tipe algoritma enkripsi, yaitu shared key. Pengiriman dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain, yaitu public dan private key. Mengirimkan menggunakan public key untuk mengenkrip pesan, penerima menggunakan private key yang cocok untuk mendekripsi pesan. Baik, selanjutnya baik, sekian hasil presentasi UAS saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.